Halo everyone, welcome to Miss Holly channel. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan sehingga semangat untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti PPG di tahun 2022 ini. Teman-teman, dalam video kali ini saya akan membahas soal-soal PPG beserta pembahasannya. Di sini soalnya adalah tentang adjective clause. Di sini kita akan membahas pronouns used in the adjective clause, kata ganti yang digunakan di dalam adjective clause. Kemudian juga ada restrictive and non-restrictive adjective clauses. Kemudian juga ada using expression of quantity and prepositions in adjective clauses. Oke teman-teman, langsung saja kita simak pembahasannya. Soal yang pertama di situ I always read every book bla 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 the teacher recommends. Nah, teman-teman kita amati di sini book di sini adalah benda ya, teman-teman. Kemudian di sini ada the teacher di sini. Nah, teman-teman, jika kita membahas tentang benda di sini, berarti kita tidak bisa menggunakan yang option A di sini ya, teman-teman. Who di sini digunakan untuk menggantikan subjek. Untuk menjelaskan subjek. Kemudian yang option B di sini whom untuk menjelaskan objek orang ya teman-teman. Yang A juga menjelaskan subjek orang, yang B menjelaskan objek orang whom di sini. Kemudian which digunakan untuk benda ya teman-teman, berarti ini bisa, betul. Kemudian yang when digunakan untuk menjelaskan tempat, berarti ini salah ya teman-teman. Jadi untuk nomor satu ini jawaban yang paling betul adalah yang C. Oke, langsung saja kita simak pembahasannya di sini. Apa yang dimaksud dengan adjective clause? Adjective clauses adalah anak kalimat yang berfungsi sebagai kata sifat dan menggunakan relative pronouns dalam klausa tersebut. Nah, relative pronoun tersebut bisa berbentuk subjek, objek, possessive. Untuk subjek kita bisa menggunakan who atau that untuk subjek orang. Kemudian ada which dan juga that untuk untuk subjek benda. Kemudian untuk objek orang kita bisa menggunakan whom ataupun that. Dan untuk objek benda kita bisa menggunakan which ataupun that. Dan di situ selanjutnya ada possessive, kepemilikan. Untuk kepemilikan orang kita bisa menggunakan whose. Dan untuk kepemilikan benda, kita bisa menggunakan whose ataupun of which. Dan untuk menerangkan tempat, kita bisa menggunakan where ya teman-teman. Kemudian ada juga when untuk waktu. Oke teman-teman, cukup mudah bukan? Selanjutnya untuk soal yang kedua, combine the following two sentences into one sentence containing an adjective clause. Gabungkan dua kalimat berikut ini menjadi satu kalimat yang mengandung adjective clause. Nah, teman-teman, di situ kalimatnya adalah Mr. Smith teaches a class for students. Their native language is not English. Di situ kita lihat di sini ada kata students, kemudian di sini juga ada kata there. There ya teman-teman, there di sini adalah kepemilikan atau posesif. Nah, untuk kepemilikan tadi kita sudah membahasnya. Untuk kepemilikan kita bisa menggunakan relative pronoun yaitu whose. Nah, teman-teman, di sini kita lihat untuk option yang A di sini menggunakan which, sedangkan option yang B juga sama menggunakan which. Jadi untuk option yang A ini salah. Kemudian option yang B di sini juga salah ya teman-teman. Selanjutnya untuk option yang C di sini menggunakan whose dan juga option yang D juga menggunakan whose. Nah, kita cari terlebih dahulu apakah yang betul option yang C atau yang D. Nah, teman-teman di sini kita lihat ada kata there di option yang C. Ini salah ya teman-teman karena there sudah digantikan dengan kata whose, jadi kita tidak perlu menuliskannya lagi. Jadi untuk nomor 2 ini yang C juga salah. Sedangkan yang paling betul adalah option yang D. Mr. Smith teaches a class for students whose native language is not English. Oke, selanjutnya ini pembahasannya masih sama ya teman-teman. Nah, di sini yang selanjutnya adalah soal nomor 3. Raja Ampat bla 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 is considered to be the paradise for scuba diving. Di situ optionnya untuk yang A dan juga B menggunakan relative pronoun ya teman-teman. Di sini ada which. Sedangkan untuk option yang C dan juga D di situ tidak ada relative pronoun-nya.
Di sini salah ya teman-teman karena di situ ada koma. Jadi kita memerlukan relative pronoun ini salah. Kemudian untuk option yang A dan juga B kita bahas terlebih dahulu. Di situ untuk option yang A, which is located in West Papua Province, ada tanda koma di sini, di akhir di sini. Nah, ini yang dimaksud dengan restrictive dan juga non-restrictive adjective clause ya teman-teman. Untuk soal yang ketiga ini, jawaban yang paling betul adalah option yang A. Kenapa? Karena di situ termasuk non-restrictive adjective clause ya teman-teman, karena clause dari which is located in West Papua Province di situ dapat dihilangkan. Misalnya kita langsung membuat kalimatnya Raja Ampat is considered to be the paradise for scuba diving. Di situ bisa betul ya teman-teman, Raja Ampat merupakan surga untuk scuba diving. Untuk menyelam di situ betul ya teman-teman. Jadi meskipun kita tidak menuliskan located in West Papua Province, kita sudah tahu bahwa di situ yang dibahas adalah Raja Ampat. Jadi karena di situ termasuk non-restrictive adjective clause yang dapat dihilangkan kata which is located in West Papua Province, maka ditulis dengan menggunakan tanda baca koma. Jadi kita harus menambahkan tanda baca koma di sini. Jadi untuk yang paling betul adalah option yang A. Nah, berikut adalah pembahasannya. Restrictive adjective clause tidak dapat dihilangkan dan ditulis tanpa tanda baca koma. Sedangkan non-restrictive adjective clause dapat dihilangkan dan ditulis dengan tanda baca koma. Jadi kalau dapat dihilangkan ditulis dengan koma. Begitu pula sebaliknya. Oke teman-teman, yang selanjutnya soal yang nomor 4. Mr. John is the man bla 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 she helped last month. Nah, teman-teman di sini ada kata the man sebelum titik-titik. Kemudian juga ada kata she di sini subjek setelah titik-titik. Nah, teman-teman karena di sini kita membahas orang ya teman-teman, objek orang di sini juga subjek orang. Subjek orang di sini maka untuk optionnya di sini kita lihat who di sini untuk menjelaskan subjek ya teman-teman, subjek orang berarti ini salah. Kemudian yang B di situ adalah whom untuk menjelaskan objek. Nah, jadi cara yang paling mudah adalah di sini. Kalau di situ ada orang, titik-titik, kemudian subjek orang lagi, maka kita bisa menggunakan whom. Sedangkan kalau orang titik-titik diikuti kata kerja ataupun to be ataupun modal, maka jawabannya adalah who. Sedangkan apabila orang ataupun benda titik-titik kemudian benda lagi, kecuali orang ya teman-teman, orang tidak termasuk berarti menggunakan whose. Nah, di sini adalah the man ini orang, kemudian she di sini juga orang lagi. Berarti ini tepat menggunakan whom ya teman-teman. Untuk option yang C ini jelas-jelas salah karena di situ untuk benda, kemudian whose ini kepemilikan. Di sini bukan kepemilikan, jadi option yang paling betul adalah option yang B. Selanjutnya, soal yang nomor 5, combine the following two sentences into one sentence containing an adjective clause. Di sini kita diinstruksikan untuk menggabungkan dua kalimat ya teman-teman menjadi satu. Menggunakan adjective clause. Di situ kalimatnya adalah Alex bought a motorcycle. The motorcycle cost 70 million rupiah. Nah, teman-teman, di sini ada Alex, kemudian bought a motorcycle. Kemudian titik the motorcycle, berarti yang dibahas adalah tentang motorcycle di sini, karena di sini diulangi lagi. Yang artinya adalah Alex membeli sepeda motor, kemudian sepeda motor itu seharga 70 juta rupiah. Nah, berarti yang dibahas adalah motor ya teman-teman, karena motor termasuk benda, berarti kita bisa menggunakan which ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat untuk option yang A, di sini menggunakan where, ini salah karena itu bukan tempat ya teman-teman. Kemudian ada who, ini untuk menjelaskan subjek orang, whom untuk menjelaskan objek orang, sedangkan di sini adalah which untuk menjelaskan benda ya teman-teman. Berarti option yang paling betul adalah option yang D.
Nah, di sini pembahasannya masih sama. Selanjutnya untuk soal yang keenam, John and Anne, bla bla bla, are classmates. Join English Study Club. Nah, di sini ini membahas tentang expression of fantasy yang digunakan di dalam adjective clause ya, teman-teman. Nah, di sini kita lihat beberapa ungkapannya ada none of, many of, some of, neither of, any of, much of, each of, either of, half of, kemudian ada a view of, kemudian ada both of, one of yang diikuti whom untuk orang, whose untuk kepemilikan, dan which untuk benda. Nah, teman-teman, di sini kita lihat bahwa John and Anne di sini adalah orang ya, teman-teman. Berarti untuk orang kita bisa menggunakan whom. Sedangkan di sini bukan kepemilikan karena tidak ada kata ganti kepemilikan ya teman-teman. Berarti di sini untuk option yang A ini adalah yang paling betul karena whom ya teman-teman. Dan juga di sini ada kata both of. Both of yang memiliki arti keduanya. Berarti ini semakin tepat. Oke, untuk nomor 6 ini jawaban yang paling betul adalah option yang A. Kita bahas terlebih dahulu. Untuk di sini option yang B ini salah karena whose kepemilikan ya teman-teman. Tidak ada kepemilikan, jadi ini salah. Kemudian untuk option yang C, both of which di sini menjelaskan benda ya teman-teman, sedangkan di situ yang dibahas adalah John and Anne. Jadi ini juga salah. Nah, untuk yang D ini juga salah, apalagi di situ ditulis most. Sedangkan di situ hanya 2 orang, bukan most ya teman-teman, dan juga di situ menggunakan which. Oke, untuk soal yang nomor 7, di sini combine the following two sentences into one sentence containing an adjective clause. Di sini sama seperti soal yang tadi, di sini kita diinstruksikan untuk menggabungkan dua kalimat. Di situ kalimatnya adalah Megan was awarded the prize. She won the competition. Nah, di sini yang dibahas adalah Megan. Kemudian she di sini menjelaskan tentang Megan ya, teman-teman. Karena di sini orang, berarti kita bisa menggunakan who atau whom. Dan juga whose untuk kepemilikan ya teman-teman. Tapi kita lihat di situ Megan adalah sebagai subjek. Sebagai subjek dan tidak ada tanda kepemilikan di situ ya teman-teman. Tidak ada possessive, kata ganti kepemilikan. Nah berarti karena Megan di sini adalah sebagai subjek, kita lihat kita cari yang who ya teman-teman. Karena tadi kita sudah membahasnya untuk subjek orang kita bisa menggunakan relative pronoun who. Untuk option yang A di situ Megan whom, ini salah ya teman-teman karena di sini bukan objek. Kemudian untuk option yang B, Megan who won the competition, ini betul karena Megan di sini sebagai subjek orang. Kemudian untuk yang C di sini which, jelas-jelas salah ya teman-teman karena Megan di sini bukan benda. Kemudian untuk option yang D di sini whose juga salah, karena di sini bukan kepemilikan, tidak ada kata ganti kepemilikannya. Jadi untuk nomor 7 ini jawaban yang paling betul adalah option yang B. Kemudian untuk soal yang nomor 8, bla 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 were very expensive. Bla 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 sangat mahal. Nah, kita cari langsung saja di optionnya di situ. A, B, C, dan juga D. Ini termasuk restrictive dan non-restrictive adjective clause ya teman-teman. Apakah nanti menggunakan koma atau tidak? Nah, di situ kita lihat ada option yang A, the dolls that were sold along Malioboro Street. Boneka-boneka yang dijual sepanjang jalan Malioboro. Nah, teman-teman, di sini betul ya teman-teman susunannya karena di sini termasuk restrictive adjective clause. Clause that were sold di situ, ada that were sold di sini. Along Malioboro Street tidak bisa dihilangkan. Misalnya kita mengucapkan the dolls were very expensive. Ini masih rancu. Dolls yang mana? Boneka yang mana yang sangat mahal? Nah, di situ. Berarti ini tidak dapat dihilangkan sehingga ditulis tanpa tanda baca koma. Berarti untuk option yang A ini betul ya, teman-teman. Sedangkan untuk option yang B, di sini kita bahas terlebih dahulu. Di sini menggunakan tanda baca koma, ini salah karena
Ini tidak memerlukan tanda baca koma ya teman-teman, karena di situ tidak dapat dihilangkan. Kemudian yang C, the doll that was sold. Nah, di sini tunggal ya teman-teman, sedangkan di sini jamak. Were di sini menunjukkan to be jamak. Berarti ini juga salah, lebih salah lagi. Karena tidak menggunakan itu ya teman-teman, karena tidak ditambahkan S. Untuk option yang D di situ, the doll that were sold, ini juga salah, karena di sini menggunakan were, sedangkan di sini tunggal ya teman-teman, jadi ini juga salah. Untuk nomor 8 ini, jawaban yang paling betul adalah option yang A. Nah, ini pembahasannya masih sama tentang restrictive dan juga non-restrictive adjective clause. Selanjutnya, soal nomor 9. Everybody knows the man, bla bla bla, motorcycle was stolen. Nah, teman-teman di sini ada kata the man yang merupakan orang ya, teman-teman, person di sini. Objek person. Di sini menunjukkan objek person. Tadi kita sudah membahasnya apakah menggunakan who, whom, atau whose. Kegunaannya, perbedaannya apa aja. Nah, di sini juga ada kata benda. Kata benda di sini bukan orang ya teman-teman, karena di situ ada kata benda, berarti kita bisa menggunakan relatif pronoun yang whose ya teman-teman. Kalau who tadi di sini pembahasannya, kalau whom orang, kemudian juga orang, harus di sini bukan motorcycle tetapi orang. Kemudian apabila menggunakan who di sini, motorcycle di sini harus diubah menjadi verb ataupun to be ataupun modal. Sedangkan di sini adalah benda ya teman-teman, berarti jawaban yang paling betul adalah option yang D karena kepemilikan kita menggunakan whose. Soal nomor 10. Di sini soalnya adalah two girls, bla bla bla, I had seen before came into my house. Di sini menggunakan expression of quantity. Langsung saja kita bahas untuk option yang A, di situ menggunakan many of whom. Ini salah ya teman-teman, karena ini bukan banyak, hanya 2 orang saja. Ini kurang tepat. Kemudian untuk option yang B, di situ ada neither. Ada neither of whom, ini betul ya teman-teman, karena di situ two girls. Di sini juga menjelaskan tentang orang menggunakan whom, ini betul. Kemudian menggunakan neither. Untuk option yang C, di situ ada one of whose, ini tidak menunjukkan kepemilikan, berarti ini salah. Kemudian most of which, ini juga lebih salah lagi ya teman-teman, karena ini digunakan untuk kata benda. Berarti untuk jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Nah, di situ dua gadis, tak satu pun dari mereka yang pernah saya lihat sebelumnya datang ke rumah saya. Selanjutnya, untuk soal nomor 11, the man bla 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 on the TV is still young. Di sini masih tentang restriktif dan juga non-restriktif adjective clause ya teman-teman. Di sini kita lihat dulu ada kata the man di sini merupakan orang, jadi kita menggunakan who ya teman-teman. Option yang betul adalah di sini A dan juga B. Untuk yang C di sini salah karena menggunakan which, yang D juga salah. Di sini kita tandai terlebih dahulu, salah. Kemudian kita bahas untuk option yang A dan juga B, apakah ini bisa dihilangkan atau tidak di situ. Nah, teman-teman, di situ kata who played Jaka Tarub tidak dapat dihilangkan ya teman-teman. Kalau kita mengucapkan the man on the TV is still young, ini masih rancu. Laki-laki yang mana? Karena di TV tersebut banyak laki-lakinya. Jadi agar lebih spesifik, kita menggunakan who played Jaka Tarub. Jadi tidak dapat dihilangkan, sehingga ditulis tanpa tanda baca koma. Tidak dapat dihilangkan, jadi kita tulis tanpa tanda baca koma ya teman-teman. Untuk option yang A di sini menggunakan koma, jadi salah. Dan untuk yang B di situ yang paling betul ya teman-teman, karena tidak menggunakan koma.
Selanjutnya, untuk soal yang nomor 12, I never forget the day bla 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 I meet you. Nah, ini kita langsung tahu isinya karena di sini ada the day yang menunjukkan waktu. Berarti ini jawaban yang paling betul adalah yang when ya, teman-teman. Who jelas salah karena menunjukkan subjek, whom objek, dan which kepemilikan. Nah, di sini untuk soal yang nomor 13 masih tentang expression of quantity. Jack has a lot of books, bla bla bla, he hasn't read. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu untuk optionnya. All of whom, ini salah ya teman-teman, karena di sini yang dibahas adalah tentang buku, bukan orang. Jadi ini salah. Untuk option yang B, two of which, ini kurang tepat ya teman-teman, karena di situ bukunya banyak. Kemudian option yang C, one of whose, ini tidak ada kata ganti kepemilikan, jadi ini salah. Kemudian untuk option yang D di sini most of which. Ini yang paling betul ya teman-teman, karena kebanyakan dari buku tersebut dia belum membacanya, dia tidak membacanya. Untuk soal yang keempat, ini juga masih tentang expression of quantity. Di situ, she tried on 5 dresses, bla bla bla, fitted her. Di sini yang dibahas adalah tentang 5 dresses, 5 dress tersebut. Nah, di sini whom ini salah ya teman-teman, karena di situ ada kata whom, ini membahas tentang benda, jadi salah. Kemudian untuk option yang B, di situ much of which, ini salah. Kak, meskipun pakai which karena much. Sedangkan dress tersebut bisa dihitung. Jadi ini salah. Much menunjukkan kata benda yang tidak dapat dihitung. Kemudian untuk option yang C, di situ none of which. Ini betul ya teman-teman. Kemudian untuk option yang D, di situ neither of whom. Ini jelas-jelas salah karena ada whom. Berarti untuk soal yang nomor 4 ini, jawaban yang paling betul adalah option yang C. Dia mencoba 5 gaun, kemudian tidak satu pun ada yang pas untuknya. Selanjutnya, soal yang terakhir, soal nomor 15, masih tentang expression of quantity. Di situ, the teachers discussed Peter, bla bla bla, problems with low grade in all subjects. Nah, di sini ada kata Peter, kemudian di sini ada problems, ada orang, kemudian ada benda ya teman-teman, berarti ini nanti menggunakan whose. Nah, kita lihat untuk option yang A di sini menggunakan whom, ini salah, karena di situ kepemilikan, problems. Ada orang, kemudian benda, berarti kepemilikan ya teman-teman. Nah, di sini ada kata whose, berarti option yang betul di sini adalah yang C ya teman-teman. Untuk yang D di situ salah, kurang tepat. Berarti di nomor 5 ini jawaban yang paling betul adalah yang C. Karena menunjukkan kepemilikan. The teachers discussed Peter, one of whose problems was low grade in all subjects. Guru-guru membahas tentang Peter. Yang salah satu masalahnya adalah nilainya rendah di semua mata pelajaran. Jadi tidak hanya nilainya rendah, mungkin dia juga nakal. Salah satu masalahnya adalah itu. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini tentang soal-soal adjective clause. Semoga video ini bermanfaat. Dan jika video ini bermanfaat, yuk like, subscribe, dan juga share ke teman-teman. Thank you for watching. See you for the next video. Bye!